Kedudukan dana donasi Icang dan Agus itu sama. Kenapa Icang selamat dari bulian netizen? Karena selalu transparansi dan bersyukur. Kenapa si Agus dibully netizen? Karena tidak jujur dan manipulatif, cenderung memutarbalikkan fakta gitu loh gengs. Dan satu lagi, dia tuh nggak pernah bersyukur gitu loh. Sudah dibantu Bang Denny, Tenovi, sekarang malah dilaporkan ke polisi. Ini bukan masalah ikhlas dan gak ikhlas dari para donatur gitu loh. Contohnya gini, Anda ngasih duit buat nutupin hutang saudara dengan ikhlas tuh, tapi duitnya itu bukan malah buat bayar hutang, tapi malah buat beli HP baru gitu. Kira-kira Anda besoknya mau ngasih lagi nggak? Itulah kenapa kita tuh harus pisahkan antara ikhlas dan bijaksana gitu. Ya bayangkan aja gengs, kalau dana itu nggak diamankan, mungkin udah kemana-mana uang itu. Udah bagi-bagi ke lawyer lah segala macam gitu. Bisa habis dalam sebulan gengs, bukan buat berobat tapi buat poya-poya. Setelah lihat videonya Agus yang masih ngeyel bahwa dirinya itu tidak salah, justru malah menyalahkan pihak Tenovi gitu. Ini kalau menurut gua udah terkonfirmasi dia manipulatif. Ya bisa jadi menghindari rasa malu atau tanggung jawab atas kesalahannya lah. Karena gimana ya guys, kalau kita lihat dia tuh berusaha sekuat tenaga gitu loh mengalihkan rasa malu itu. Ya mungkin bagi Agus mengakui kesalahan itu ya bisa merusak harga diri dia kali ya, sehingga dia berbalik menyerang pihak Tenovi gitu. Tujuannya ya untuk mengalihkan fokus dan meyakinkan publik seolah-olah dialah yang dirugikan. Kalau dalam psikologis dikenal dengan istilah Magister Variatis Distortae atau ahli sulap yang berkulit badak. Agus pernah berucap bahwa tidak lagi membutuhkan uang donasi yang kini berada di yayasan milik Tenovi, melainkan harga diri istri dan keluarganya itu lebih penting katanya. Untuk ini tidak wajib dan boleh bisa jadi berdosa gitu jika Tenovi memberikan donasi tersebut kepada Agus untuk hal apapun. Karena gengs, Agus secara sadar sudah menolak uang donasi tersebut. Jadi sebaiknya lebih baik nih ya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan gitu, untuk pengobatan sesuai tujuan awal donasi itu diminta gitu kan. Buat teman-teman yang mau support Kata Nggak Tutus boleh lewat super thanks atau link di deskripsi ya. Ya kita bisa lihat ya geng, sekarang Kak Novi itu lebih fokus ke Bang Faisal ya. Bahkan Kak Novi akan membawa Bang Faisal itu ke Malaysia gitu. Dia udah diundang ke TV-TV juga ya. Semoga ya Bang Icang bisa mendapatkan perobatan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Ya semoga Bang Icang bisa melihat walaupun sebelah mata gitu ya. Tenovi ini kan mau ngebawa Bang Icang ini ke Malaysia, ke Penang atau kemana lah ya. Ini ada yang panas gengs dari pihak sebelah ya. Ketika keluar tuh statement dari Kak Novi akan membawa si Faisal ke Malaysia, ke mana-mana gitu kan. Setelah itu si Agus ini datang ke rumah si Farhad Abbas ya. Di situ ada statement si Agus mau dibawa ke Singapura katanya. Dikira biayanya sedikit ya. Emang pengacara-pengacaranya itu mau ngebiayain. Pengacaranya aja sekarang lagi dikejar-kejar UMKM untuk balikin uang puluhan miliar ya kan. Sosokan mau bawa ke Singapura gitu. Jadi si Agus ini udah nggak berkutik lagi sebenarnya gengs. Kalau si Agus ini sempat merapat ke Tenovi, habis dia sama FA ini ya. Ada aja pasti diusik oleh FA ini. Kalau dia berani-berani keluar dari si FA ini. Sekarang lihat aja gengs. Cie, yang mau diajak Farhad Abbas ke Singapura ya. Ya kita mudah-mudahan aja, kita doain aja gengs. Ya mudah-mudahan bukan halu ya. Karena gimana ya gengs, kita ngelihat PH-nya si Agus ini sama ODGJ itu ya kita nggak bisa bedain gitu. Karena suka menghayal tingkat tinggi gitu. Apalagi si Wawanya ya, dia kayaknya mau diajak ke luar negeri itu, wah kepikiran itu sampai nggak bisa tidur kayaknya. Pertanyaannya gitu, pakai uang siapa gitu? Pakai uang donasi yang sudah ada, yang ada di Tenovi. Enak aja ya kan, PH si Agus mau ikut-ikutan ya kan. Kalau mau berobat, Agus sendiri sama istrinya ya ke luar negeri sama Tenovi bila perlu. Ngapain sih pengacara diajak nyari-nyari kesempatan pengen jalan-jalan? Ih, pertanyaannya siapa yang mau bayar ke Singapura gitu loh. Tahu sendiri di Singapura itu semua apa-apa tuh mahal. Gua tinggal di Batam nih bro. Semua serba mahal di Singapura ya. Kalau semuanya ngikut ya dari PH-nya misalkan 4 orang ya.
Dari keluarga Agus 4 orang, udah 8 orang. Perjalanan ke sana aja udah berapa kan? Makan lagi, hotel lagi, rumah sakit lagi yang mahal. Sekarang gini gengs, dari pihak keluarga si Agus ini kan udah berstatement katanya vonis dari dokter itu Agus sudah tidak bisa melihat lagi gitu. Dan sudah tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Sekarang ada nggak bukti dari rumah sakit yang memvonis perihal mata si Agus yang sudah tidak bisa melihat lagi, atau memang tidak ada harapan lagi lah ya untuk diobati, sekalipun itu dioperasi gitu? Ada nggak ini? Ini pihak rumah sakit cobalah statement ya, bener nggak ada omongan seperti itu gitu loh. Karena keyakinan para netizen itu si Agus memang masih bisa melihat gitu loh, cuman kelopak matanya saja yang rusak gitu. Tapi bola matanya itu kalau kita lihat di kamera itu masih bagus geng, bola matanya ya. Mana buktinya gitu loh dari statement dokter gitu yang memvonis. Kenapa netizen itu masih kekeh ya percaya kalau si Agus ini masih bisa melihat gitu? Karena kelopak matanya kan nyut kan, tapi dia masih bisa melihat gitu. Bola matanya masih bisa melihat guys. Di video ini dia tuh bisa melihat di mana letak tisu itu berada gitu. Kayak kemarin gue juga udah bongkar soal mereka ngaku si Agus ini udah bisa melihat ya waktu di mall itu kan, dibuka ngelihat baju, melihat uang, tahu 50.000. Besoknya dia ngaku buta lagi gitu, nggak bisa melihat uang berapa itu bentuknya, nilainya gitu. Nah tapi di situ gue bongkar tuh, uang itu kan belum dikasih ya kan, masih diginin. Kok dia tahu gitu loh uang itu ada di situ, padahal uang itu belum dikasih, tapi dia udah bisa ngambil uang itu. Aduh Agus. Nah sekarang dibongkar lagi sama netizen ya. Di video podcast Tenovi yang pertama itu si Agus bisa lihat di mana tisu itu berada gitu loh, di bawahnya dia. Dia bisa tahu. Coba kita dengerin. Agus ini memang pandai berdrama sih, fix cocok sih kalau dia jadi ini ya, pemain sinetron ya. Tapi real life ya, kenapa waktu itu nggak ada yang ngeh ya? Karena fokus dengan kesedihan Agus, gengs. Ketutup sama kesedihan Agus itu. Jadi para netizen juga nggak ngeh ke situ-situ ya kan. Tapi kalau udah ngeblunder ya kan, bikin masalah, semuanya kelihatan ya. Niat buruk dari awal itu udah kelihatan semua sekarang ya kan. Gue salut sih sama kalian ya, yang udah kuat ngelihat drama si Agus ini berepisode-episode ya. Terima kasih banget buat teman-teman ya yang udah kuat nonton si Agus ini di channel gua ya. Jangan lupa buat teman-teman subscribe juga ya kan. Dan buat teman-teman yang mau support Katakan Tutus boleh juga di super thanks di bawah ya. Sekarang gua kasih tahu dan buktikan ya kalau mata si Agus ini kalau di zoom itu bola matanya masih bagus, gengs. Nih. Tapi kondisi mata di dalam sepertinya baik-baik saja. Tuh. Ketika matanya si Agus ini di zoom, itu kan kelopak matanya cuman gini doang ya. Tapi bola matanya yang di dalam itu masih bagus, gengs. Gua yakin dia tuh masih bisa melihat. Kenapa Kak Novi ini kekeh banget pengen operasi kelopak mata si Agus? Karena Kak Novi ini yang cara langsung melihat dari dekat ya kondisi mata Agus itu, mungkin melihat bola matanya masih bagus ya kan. Jadi Kak Novi ini ya inisiatifnya ya itu kelopak matanya itu harus dioperasi dulu gitu loh, biar lebar gitu kan. Anehnya pengacara dari Agus ini mengatakan gak penting gitu loh untuk operasi kelopak mata. ODGJ ini namanya. Kak Novi baru kali ini menangani ODGJ yang lebih parah gitu ya. Yang gue heran tuh kenapa si Wawaknya itu sampai bilang 5 dokter RSCM itu udah memvonis si Agus itu buta gitu. Itulah sebabnya kenapa gengs dia bisa ngambil tisu sendiri ya. Kalian sudah tahu sekarang kan, si Agus ini memang masih bisa melihat walaupun kecil gitu. Kalau menurut gue sih bukan bayangan doang, tapi dia bisa melihat gitu gengs. Kita lihat ya beberapa tahun ke depan, apakah istri Agus masih setia atau tidak. Ada yang jengkel sama Tenovi.
Tapi nggak bisa bikin Teh Novi kena delik. Mau nyari-nyari kesalahannya juga nggak ada. Bingung kan mereka? Yang satu pengacara ditidurkan. Yang satu lagi sama juga ditidurkan. Yang satu lagi berperkara sama 4 orang dan dikejar-kejar oleh UMKM. Agus cuma dapat bulian. Semakin kencang, semakin banyak dibully gitu. Semakin buka suara, semakin kena bully. Yang lucu, Teh Novi ini cuma defensif gitu. Belum ada mode menyerang gitu. Tapi kalian lihat, 2 sudah gugur. Yang pertama Erdilau, yang kedua ya pengacaranya Agus. Seandainya saja ya, si Agus ini dari awal mau diatur oleh yayasan, mungkin kasusnya itu nggak sampai sepanjang ini gitu. Sekarang apa? Lu ngerengek-ngerengek lagi setelah BPJS gak bisa lu pergunakan lagi gitu loh, ya kan? Negara tidak mau lagi menanggung penyakit lu. Ngeyel sih lo Gus. Sekarang melalui pengacara lu, ya kan, minta untuk duduk bersama. Hey, sekarang udah susah mau minta duduk bersama. Harusnya dari kemarin-kemarin ya. Teh Novi itu dari awal sudah membuka pintu tuh. Sampai dia tuh sabar, tidak menyerang balik gitu kan. Kalau si Novi ini menyerang balik gitu, abis si Agus ini. Makanya Teh Novi ini masih punya hati nurani gitu kan. Dengan kelakuan-kelakuan dia gitu kan. Udah dibantu ya, dipermudah jalannya untuk berobat. Ini malah gabung sama pengacara yang memang gak jelas gitu loh. Si Krisnamurti tiba-tiba minta tanggung jawab si Novi untuk duduk bersama untuk menyelesaikan kasus ini lah. Harusnya dia tuh tanya ke Agus sama si Farhad Abbas, kenapa gitu loh gak bisa duduk bersama. Ya kan karena kelakuan Agus sama si Farhad Abbas gitu loh. Karena yang ngebawa kasus ini ke jalur hukum tuh siapa? Coba tujuannya apa gitu loh. Tambah memperpanjang, tambah gak ada ujungnya kan. Harusnya dari situ mikir mereka tuh ya kan. Sekarang malah seolah-olah si Novinya yang memperibet gitu kan. Dari awal konflik, Kak Novi dilaporin ke polisi ya, dibawa-bawa ke ranah hukum. Kak Novi itu diam dan tetap menunggu Mas Agus untuk mau diobati gitu loh. Jadi apa artinya? Kak Novi itu selalu menerima kapan aja gitu loh untuk duduk bareng. Jangan sekarang bernarasi seolah-olah Kak Novi itu nggak mau duduk bareng gitu loh. Kan aneh gitu. Sekarang Kak Novi mau diserang dari sudut mana aja, dia tuh tenang, santai. Dia hadapi. Mau badai sekalipun dia hadapi. Gak menyerang balik gitu. Kak Novi belum menyerang balik aja. 2 pengacara si Agus ini aja sudah gugur gitu. Sekarang logika aja. Kalau memang dari awal mereka ngajak duduk bareng gitu loh, ngapain sampai ke Polda Metro Jaya gitu kan. Dari situ aja jelas gitu loh. Siapa yang bikin ribet? Sekarang simple aja. Kalau mau duduk bersama ya langsung aja duduk gitu kan. Temuin, bukan ke kantor polisi membuat laporan. Kan kurang baik apalagi coba Kak Novi. Kak Novi sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi hebatnya dia masih menunggu si Agus ini untuk mau diobati gitu. Gimana menurut kalian gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Tes buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.